Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali di materi terakhir tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana kalau misalnya kita harus bekerja di laboratorium, karena pasti ilmu biologi tidak akan lepas dari kerja di laboratorium. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, laboratorium itu apa ya? Nah, laboratorium adalah tempat dilakukannya percobaan dan penelitian. Nah, tujuan penggunaan laboratorium ini bisa untuk meningkatkan keterampilan, bisa untuk membuat laporan ilmiah, kemudian jujur dan bertanggung jawab, melatih kecermatan, melatih daya berpikir kritis, dan memperdalam pengetahuan. Nah, ada standar baku laboratorium yang berjumlah 5 ya. Ada standar tata ruang, kemudian standar mebel, standar tempat penyimpanan bahan, standar peralatan darurat, dan perlengkapan. Ada apa saja sih di ruang laboratorium? Di sana harus ada ruang preparasi, di mana ruangan ini berfungsi untuk menyiapkan larutan atau preparasi sampel atau ekstraksi larutan yang akan digunakan untuk praktikum atau untuk penelitian. Kemudian ada ruangan kantor, di mana ruangan ini berisi tentang administrasi, laboratorium. Kemudian ada ruang praktikum, kemudian ada gudang alat. Nah, ini contoh peralatan yang ada di laboratorium. Yang wajib ada adalah meja laboratorium dengan berbagai standarnya, di mana misalnya ukurannya, dia umumnya bisa dipakai untuk 4 orang dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter atau 1,5 kali 3 meter dan dapat dipindahkan. Selain itu ada lemari khusus atau lemari asam, di mana lemari asam ini harus mempunyai sirkulasi udara atau sirkulasi panas yang stabil. Kemudian peralatan-peralatan yang lain seperti alat gelas, kemudian kertas saring, dan sebagainya. Ketika bekerja di laboratorium, maka laboratorium tersebut agar bisa menjamin keselamatan dari peneliti atau meminimalisir terjadinya kecelakaan, maka harus ada aturan dasarnya. Contoh misalnya, ketika ada tumpahan cairan bahan biologi atau kimia, harus dibersihkan secara secepatnya. Dilarang makan maupun minum saat berada di ruang laboratorium, dilarang merokok di dalam ruang laboratorium, dan lain-lain. Di mana semuanya itu akan terangkum di SOP atau Standard Operating Procedure penggunaan laboratorium, dan wajib dipatuhi oleh semua pengguna laboratorium, baik itu peneliti, tenaga administrasi, maupun siswa atau guru praktikan. Oke, di sini ada games, yuk kita main games ya. Di sini ada 3 peralatan wajib yang harus ada di laboratorium. Ada goggles, ada gloves, ada respiratory mask. Kira-kira mereka ini ketika melewati labirin cocoknya di mana ya? Misalnya goggles. Oke, coba kita cari jalannya goggles. Kira-kira goggles ini mana ya? Oke, sini ya. Ini adalah goggles. Oke, kalau gloves, oke. Golf ini kita bisa pakai jalurnya si goggles. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian respiratory mask. Oke, kita bisa pakai jalurnya gloves. Gini. Oke. Oke, ini respiratory mask. Ketiga alat ini masing-masing punya fungsi khusus. Kira-kira fungsinya apa ya? Oke, coba dipikirkan.
Oke, kalian kunci dulu ya untuk fungsinya. Kita ke game selanjutnya. Nah, di sini ada tanda-tanda yang biasanya sering dipakai di laboratorium. Di sini ada 4 tanda atau peringatan. Nah, coba kita cari pasangannya. Apakah hindarkan dari alat-alat yang terbuat dari besi, jangan diminum atau dicicipi atau dihirup, jangan didekatkan di tempat yang panas atau dekat sumber api, jangan membuang limbahnya sembarangan tempat. Oke, coba gambar nomor 1. Coba kita cari pasangannya. Kira-kira di mana ya? Oke, benar. Itu pasangannya di sini. Oke. Gambar nomor 2, kira-kira pasangannya di mana ya? Oke, dia udah meledak, berarti di sini ya. Gambar nomor 3 ini pasangannya di mana ya? Sepertinya dia korosif. Oke, berarti di sini. Gambar nomor 4, pasangannya di mana ya? Oke, di sini ya, karena dia sifatnya beracun. Oke, next ke alat yang wajib ada di laboratorium biologi, yaitu mikroskop. Di mana alat ini dibutuhkan dalam penelitian, terutama untuk mencari atau melihat benda-benda yang ukurannya sangat kecil. Cara pemakaian alat ini, yang pertama kita pasang lensa okulernya, kemudian kita atur makrometernya, kemudian kita atur lensa objektifnya. Nah, baru kita lihat apakah sudah tepat di meja preparat. Nah, kemudian kita atur cahayanya, sumber cahayanya. Nah, setelah itu kita pasang preparat yang akan kita amati di meja preparat. Kemudian kita atur, kita geser makro dan mikrometernya. Baru kemudian kita amati. Nah, semua praktikan biologi, semua ilmuwan biologi, dan semua siswa yang belajar biologi wajib hukumnya bisa mengoperasikan mikroskop. Oke? Oke, terima kasih. Sampai di sini untuk materi keselamatan kerja di laboratorium, dan bagaimana nanti aplikasinya di kehidupan, kita lihat di video selanjutnya.